Cinta makan nasinya tidak ada yang tersisa satu butir pun itu. Iya. Nah, itu juga didikan orang tua itu ya. Itu didikan nenek. Kita punya kecenderungan zaman sekarang tidak mau merasakan ketidaknyamanan. Sekalinya tidak nyaman langsung ngerasa oh ini ada masalah emosional atau masalah mental atau ini nggak adil. Life is not fair. Ya. Dan satu-satunya cara kita bisa berkembang dan berubah adalah jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Karena sebenarnya dengan integritas yang kamu miliki dan opini-opini yang kamu miliki, orang-orang akan lebih menerima dan mencintai kamu. Dan selain bisnis, Cinta kan juga aktif di dunia filantropi ya. Yes. Ada yayasan keluarga Act of Love ya. Iya, Nah itu kan mengenai dunia pendidikan ya. Ya. Nah menurut Cinta tadi juga di awal sudah share ya pentingnya pendidikan sebagai dasar atau fondasi bagi masyarakat Indonesia ya. Ini apa yang Cinta lakukan di Act of Love itu? Yes. Jadi kalau yayasan keluarga aku namanya Sukarseno Peduli karena Sukarseno Peduli. kakek aku namanya Herman Sukarseno. Oke. Dulu Jenderal Angkatan Udara, udah meninggal tapi dan kita dari tahun 2006 sampai 2020 merenovasi 10 SD dan membangun 1 SMP di kaki Gunung Salak. Karena pada waktu itu mamaku menemukan bahwa ada ribuan sekolah di Kabupaten Bogor yang sudah dalam kondisi hancur, kurikulum dari tahun 80-an padahal udah tahun 2000-an, jadi banyak anak-anak ini sangat terbelakang dalam pendidikan mereka. Akhirnya kita mulai dengan, keluarga aku memulai dengan merenovasi sekolah-sekolah yang ada dan juga membangun fasilitas SMP agar anak-anak bisa lanjut sekolah. Dari situ dikasih beasiswa untuk melanjutkan SMA bahkan kuliah. Tapi sejak tahun 2022 aku memulai gerakan sendiri karena ingin memiliki sesuatu di luar apa yang dimiliki keluargaku. Act of Love adalah sebuah gerakan yang memiliki 5 pilar. Infrastruktur pendidikan, beasiswa, fasilitas guru, kelas-kelas kepemimpinan, dan juga kesehatan. Dan Act of Love ini sekarang masih by project basis. Jadi tahun lalu kita membangun sebuah jembatan di Sumatera Selatan bagi anak-anak yang harus melalui arus deras demi bersekolah. Tapi setiap minggunya kita juga memiliki banyak aktivitas seperti menanam pohon mangrove, ke rumah lansia atau panti asuhan untuk memberikan fasilitas medical check up. Dan kedepannya misi dan mimpi terbesar aku adalah membangun sebuah learning hub di Papua. Kenapa Papua? Karena tahun lalu untuk pertama kalinya aku ke Papua, ke daerah Wamena, yaitu daerah pegunungan. Dan aku langsung jatuh cinta dengan Papua, tapi juga merasa sedih luar biasa melihat adik-adik kita yang walaupun masih hidup dengan keindahan tradisi mereka, tidak bisa bersekolah atau tidak bisa belajar di tempat yang nyaman. Fasilitas belajar kayak furniture yang baik, lampu yang terang, buku-buku yang bersih dan baru itu sangat minim. Jadi itu membuat aku sangat sedih dan ingin sekali teman-teman kita di Indonesia Timur bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan nyaman seperti kita di sini. Jadi itu berupa yayasan? Sekarang masih sebuah gerakan, tapi lagi dalam proses untuk dijadikan yayasan yang legitimate gitu. Kita mulai dari gerakan karena I prefer to start small, tapi pasti hasilnya daripada berkoar-koar yayasan tapi belum ready infrastrukturnya. Ya. Cinta juga sebagai duta anti kekerasan ya terhadap perempuan dan anak. Nah ini Cinta tentu memiliki platform untuk berbicara ya. Mungkin apa yang Cinta bisa sampaikan pada kesempatan ini gitu ya. Di Indonesia kenyataannya, apapun latar belakang ekonomi kita, latar belakang pendidikan kita, kekerasan dan pelecehan terjadi di mana-mana. Orang-orang kadang berpikir bahwa kekerasan dan pelecehan hanya terjadi pada rakyat kecil yang tidak berpendidikan, yang tidak punya uang, tapi that's not true. Jadi masalah yang kita punya di Indonesia adalah sistemis, bukan masalah budaya atau ekonomi. Dan walaupun sekarang kita udah ada undang-undang yang melindungi victim kekerasan dan pelecehan, kenyataannya implementasinya belum bagus. Karena masih banyak sekali kekerasan dan pelecehan yang terjadi di mana-mana.
Jadi harapan aku buat Indonesia ke depannya, kita jangan hanya bergantung kepada pemerintahan atau bergantung kepada institusi tertentu. Kita semua sebagai masyarakat, sebagai penduduk harus bisa mengedukasi orang-orang sekitar kita, apa itu kekerasan, apa itu pelecehan, dan bagaimana menanggapinya. Gitu. Untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami kekerasan atau pelecehan, mungkin langkah pertama kalian bisa ke website www.carilayanan.com. Di situ kalian bisa mencari layanan gratis psikologis, hukum, dan lain sebagainya. Kalau nggak tahu harus mulai dari mana untuk bisa bangkit kembali dari pengalaman pahit yang kalian alami. Tapi harapan aku di Indonesia adalah aku harap kita bisa berhenti menormalisasi aksi-aksi pelecehan dan kekerasan, karena sayangnya bahkan di media kita pun, mau itu di TV atau di platform online, hal-hal seperti itu masih dinormalisasikan, di mana perempuan diobjektifikasi dan victims kekerasan dan pelecehan disalahkan atas apa yang terjadi kepada mereka, bukannya didukung gitu. Iya. Tapi kalau saat ini, kalau saya lihat kan sudah begitu banyak para leader yang perempuan ya. Yes. Tapi masih belum setara ya menurut kita. Jadi gini, kalau di perkotaan seperti di Surabaya, di Jakarta, aku rasa perempuan-perempuan metropolitan sudah cukup merasa berdaya. Dan kita melihat semakin banyak pemimpin perempuan, mau itu di dunia bisnis, di industri kreatif, itu memang kenyataannya. Cuman lagi-lagi kadang-kadang kita melihat situasinya melalui lensa yang terlalu kecil. Pada kenyataannya kalau kita keluar daerah Jakarta, keluar daerah Surabaya, ke third cities atau ke desa-desa atau tempat-tempat terpencil, perempuan masih dibesarkan dan dididik untuk percaya bahwa opsi hidup mereka itu sangat terlimitasi. Jadi memang ada kemajuan di negara kita yang membuat aku sangat bangga, tapi jangan terlena teman-teman, ini hanya di perkotaan aja, dan kita tidak bisa melihat diri kita sebagai representatif perempuan negara ini secara luas, karena pada kenyataannya di tempat-tempat terpencil banyak perempuan masih berpikir bahwa saat mereka besar mereka hanya bisa berkeluarga, bekerja di dapur dan mendidik anak-anak, which is fine. Untuk para perempuan yang ingin berkeluarga dan berfokus kepada keluarga itu nggak ada salahnya, cuman aku ingin semua perempuan tahu bahwa mereka memiliki opsi untuk bisa berkarir juga atau bahkan melakukan keduanya. Perempuan harus tahu bahwa mereka memiliki opsi dan potensi untuk merealisasikan mimpi mereka sama seperti laki-laki. Begitu. Karena di paradigma pada umumnya kan, meskipun suami bekerja, istri bekerja, istri masih ditambahin lagi pekerjaan rumah tangga, ngurusin anak. Bapak pintar, hebat, kebanyakan kan begitu ya. Jadi istri ini harus multi talent gitu ya. Multitasking, multi-talented, everything. Iya. Saya pernah melihat satu video di China ini ya. Itu anak-anak yang masih remaja ditanya bagaimana perasaan terhadap ibunya. Wah, itu banyak, mulai ada beberapa yang complaining gitu ya. Terus mereka dikasih semangka. Semangka itu cuman 3 kilo, ditaruh di perutnya, diikat di perutnya, terus suruh beraktiviti. Wah. Beraktiviti mulai dari pagi, siang, makan, dia suruh seperti aktiviti biasa. Ternyata pada sore harinya dikumpulin lagi. Mereka diminta untuk bercerita tentang ibunya. Wah, itu sudah 180 derajat berubah. Banyak sekali yang menangis. Karena dia ngomong, ini cuma 3 kilo, beban saya cuma berapa jam aja saya sudah ngerasain bagaimana seorang ibu harus hamil 9 bulan gitu ya. Saya curious deh Pak, kalau Bapak sendiri bisa punya pemikiran seperti ini bagaimana? Karena sering banget di generasi orang tuaku dan sebelumnya mungkin kesadaran ini atau pengakuan ini belum terlalu populer gitu. Kalau Bapak karena gimana? Karena kan biasa laki kan fokus bekerja. Nah, padahal istri juga bekerja gitu ya. Tapi masih dikasih beban-beban yang lain. Dan tidak dapat upah kadang-kadang istri bekerja, bersihin rumah dan lain sebagainya. Harus ngelayanin suami lagi Mas ya. Menjadi budak, menjadi budak.
Nggak, saya selalu mau berbagi lah dengan istri ya. Iya dong, pasti. Harus mau tahu. Kalau Bapak pasti memanjakan istri. Makanya istrinya keren sekali, bahagia sekali, banyak teman. Oh, ini datang juga nih. Iya, dari balik layar, keren lagi. Wow. Kayaknya yang podcast harus Ibu Sandra deh. Ikut keren gitu ya. banget, cantik banget. Nah, ini dari keseharian Cinta ya. Bagaimana Cinta mengatur waktu Cinta ya, atau ada rutinitas yang memang tidak pernah dilewatkan gitu? Beruntung sekali bahwa dari kecil aku memiliki contoh orang tua yang memiliki hidup yang sangat terstruktur. Disiplin ya? Iya. Kedua orang tua aku dari aku kecil jam 5 pagi pasti udah bangun. Gak mungkin tidur sampai jam 8 pagi, jam 9 pagi itu gak ada di keluarga aku. Tidur pun juga sangat teratur. Keduanya tidur jam 9, 9.30. Jadi buat aku dari kecil aku melihat bangun pagi dan tidur cepat sebagai memang kehidupan normal pada umumnya seperti itu. Yes. Jadi saat tumbuh besar nggak pernah tuh ngerasa oh pengen tidur deh sampai jam 10 pagi, itu nggak ada di kamus aku. Jadi mungkin struktur tidur yang sehat dan juga bangun pagi membuat aku sangat produktif. Itu awalnya. Kalau dari sisi papa aku, sampai umur 75 sekarang, nanti tanggal 23 September papaku ulang tahun ke-75. Wow. Dia masih ke gym 4 kali seminggu, jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. 4 kali seminggu juga berenang dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Karena sekarang tinggalnya di Bali, seminggu 2 kali itu pasti ke pantai dan jalan selama 1 jam di pantai. Jadi hidupnya sangat aktif. Aku pun dari kecil seorang atlet yang sambil bersekolah juga latihan. Kadang-kadang latihannya di pagi hari jam 6 pagi, kadang-kadang latihannya setelah pulang sekolah. Tapi kedisiplinan itu, struktur itu membuat aku sangat tangguh. Tapi kalau sekarang di usia dewasa, sama. Bangun dari pagi 5:15 walaupun tetap rebahan di kasur sampai jam 6 pagi. Tapi biasanya kalau lagi di Jakarta itu bangun tidur pertama melakukan meditasi. Meditasi selama 10 menit untuk menenangkan pikiran. Aku tidak mengecek handphone sama sekali. Itu handphone tidak boleh dicek sampai 45 menit sampai 1 jam setelah bangun tidur. Karena apa yang kita lihat di handphone kita kan bisa merusak pikiran. Meditasi 10 menit, habis itu stretching sedikit karena bagus untuk tubuh. Setelah itu menulis dalam sebuah journal apa yang ingin aku capai di hari itu. Kalau ada waktu baru setelah itu olahraga, mau itu ke gym atau pilates dan lain sebagainya. Tapi olahraga pasti 3-4 kali seminggu. Tapi intinya pagi hari tidak boleh diganggu gugat, harus bangun tidur, tidak boleh cek handphone, meditasi, stretching, mengasah mindset, dan baru aku mulai beraktivitas. Dan kayaknya tadi malam aku bilang ke Pak Hermanto saat kita dinner bareng keluarga bahwa memang jam-jam paling produktif buat aku adalah jam 5 sampai jam 9 pagi. Kalau misalnya diminta untuk menulis sebuah pidato atau membuat sebuah presentasi, aku paling bagus menulisnya dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau disuruh nulis jam 6 sore ke atas, udah forget it, otaknya nggak akan jalan. Karena memang di malam hari, otak aku sudah tidak bisa berpikir yang berat-berat. Kecuali makan-makan kepiting kayak tadi malam. Dan dari sisi makan juga saya lihat, wow, Cinta makan nasinya tidak ada yang tersisa satu butir pun itu. Nah itu juga didikan orang tua itu ya. Itu didikan nenek. Nenek ya? Iya, jadi nenek aku dari sisi papa, dia kan di masa Perang Dunia Kedua sudah jadi orang dewasa ya, udah punya anak 1, kakaknya papaku. Jadi tahun 1939 sampai 1945 itu dia mengalami Perang Dunia Kedua, di mana nggak ada makanan. Kalau mau beli roti itu nggak bisa pakai uang karena uang udah nggak ada nilainya. Itu barter, sistem barter. Dan gara-gara Perang Dunia Kedua, nenek aku sampai dia meninggal, kalau makan itu selalu bersih. Nggak pernah menyisakan makanan sedikit pun. Dan dari situ aku belajar kalau makan harus habis. Nggak boleh buang-buang makanan. Tempo hari ditemu kamu juga habis. Bener-bener. Makanya aku juga tipe orang yang nggak suka mesen terlalu banyak. Mendingan pesen sesuai dengan lapar yang kita rasakan tapi habis. Setuju. Buang-buang makanan itu sangat tidak boleh, karena nggak usah jauh-jauh ke negara lain deh, di Indonesia busung lapar masih marah. Karena aku memikirkan orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan. Itu penting. Ini pun air minum akan aku habiskan karena nggak apa-apa. Sparkling water Clio. Cheers.
nggak kalah sama produk internasional. Ya. So good. Satu lagi Cinta, untuk Cinta mengatur dan mengelola keuangan itu mungkin ada tips bagi anak-anak muda. Ya. Kemarin Cinta kan juga cerita investmentnya diversifikasi beberapa ya. Untuk anak-anak muda yang mungkin masih sekolah atau baru mau lulus kuliah, sangat wajar kok kalau mungkin yang kalian bisa lakukan sekarang hanya sekedar menabung, karena UMR di Indonesia kan juga nggak terlalu tinggi ya, kebutuhan hidup kita cukup tinggi dan anak muda zaman sekarang mungkin punya perasaan FOMO di mana mereka pengen belanja ini, belanja itu. Tapi mungkin kalau di tahap awal yang sangat minim yang kalian bisa lakukan adalah 50% buat kebutuhan pokok, 20-30% buat having fun, kalau bisa menabung 20% dari apa yang kalian dapatkan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kalian sukses, semakin kalian memiliki lebih banyak disposable income, saran aku adalah memiliki portfolio yang diverse. A diverse portfolio is very important karena kita nggak pernah tahu dengan perekonomian dunia, kalau uang kita hanya di satu tempat, amit-amit ada sesuatu yang terjadi, hilang semua kan. Jadi kalau aku pribadi di tahap hidup aku yang sekarang, tentu tanah punya. Aku punya tanah cukup besar di Bali, beachfront. Yang harapan aku adalah 10-15 tahun ke depan daerah itu akan menjadi pusat tourism. Belum di-develop ya? Belum, ada alasan karena harapan aku adalah mungkin Vasa Hotel. Suatu hari butuh tanah beachfront di Medewi. Medewi itu daerah mana ya? 1,5 jam dari Canggu, Bali Barat. Dari Canggu masih ke Tanah Lot, masih terus. Itu surfers paradise. Iya, masih terus itu masih berarti terus, ya. Masih terus. Jadi bisa nyewa dari aku tanahnya. Itu harus ngelewatin Canggu nggak ya? Bisa, karena macet sekali tuh kalau bisa Canggu. Melewati Canggu, tapi bisa juga lewat jalan lain. Itu jadi ada tanah. Good investment lah. Ya, ada tanah di Jawa Tengah juga ada tanah. Terus logam mulia itu penting banget karena gold lagi bagus sekarang. Reksadana ada, korporasi ada, stock market ada, bonds ada juga, beberapa government bonds, dan ya bisnis F&B juga ada. Jadi semua adalah sedikit-sedikit, semua ada. Dan itu penting. Ya. Jadi dari investment yang agak risky ada, yang lebih safe juga ada. Nah kalau income Cinta selalu bertambah, itu untuk expand, persentasenya itu akan terus berkurang atau tetap gitu? Karena ini kalau sobat sukses ini kan kalau income-nya bertambah, dia kan misalnya 50% dihabisin kan dihabisin itu 50% itu. Jadi gaya hidupnya ini kan ngikutin gitu ya. Padahal belum tentu income-nya itu bisa didapatkan secara konsisten. Begitu turun masalah keluar gitu biasanya. Bisa ditanya ke tim aku sangat sedikit spend on myself. Memang nggak tahu, mungkin karena jadi nggak ada persentage tertentu yang akan dihabiskan kan? Setiap tahun gaya hidup aku nggak berubah secara signifikan karena mungkin karena aku orang yang nggak gengsian. Segimanapun kekayaan aku, ya selama aku nyaman, misalnya lagi holiday, butik hotel cukup kok, nggak usah hotel 7-star diamond, you know what I mean? Selama nyaman, selama aku bahagia, selama aku nggak ada beban, itu udah cukup. Hidup yang aku miliki sekarang aku bersyukur banget, dan kalau bisa suatu hari melebihi sekarang ya thank God. Tapi I'm always very grateful dan merasa cukup dengan apa yang aku punya, sehingga nggak pernah merasa harus menunjukkan ke masyarakat bahwa aku memiliki lebih hanya untuk dianggap atau dipandang tinggi. Gitu. Cinta, jika Cinta bisa kembali pada saat Cinta berusia 13 tahun mendapatkan award dari SCTV, itu apa nasihat yang bisa Cinta berikan kepada diri Cinta sendiri? Wow, itu bagus sekali sih pertanyaannya Pak. Karena orang kan selalu bilang don't regret your past. And I don't regret my past. Cuman kalau ada yang bisa aku rubah, mungkin pada waktu itu lebih baik kalau ada seorang yang bisa membimbing aku di industri kreatif, karena kan keluarga aku nggak ada yang berasal dari industri kreatif kan. Jadi itu benar-benar aku meraba-raba dan mengikuti permintaan label, permintaan manajer yang belum tentu selalu benar gitu. Tapi kalau aku bisa memberikan advice kepada diri aku sendiri yang dulu,
Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Karena sebenarnya dengan integritas yang kamu miliki dan opini-opini yang kamu miliki, orang-orang akan lebih menerima dan mencintai kamu gitu. Jangan mengikuti arus dan beranilah menjadi diri sendiri. Cause who you are is enough. Yes, luar biasa. Yeah. Nah, apa misi dan visi dari PT Cinta Para Semesta ya? Wah, mungkin kalau aku jabarkan visi dan misi kita bakal lama kita di sini. Oh ya. Selain apa yang aku udah katakan di awal, di mana harapan aku adalah kita menjadi wadah untuk memperkaya cara berpikir anak muda. Ya, mimpi aku suatu hari adalah bisa mencapai kesuksesan seperti Pak Hermanto. Kenapa? Karena kalau Bapak mencari interview aku dari zaman aku kecil, aku selalu mengatakan hal yang sama. Mimpi aku suatu hari adalah memiliki yayasan sebesar Melinda and Bill Gates Foundation yang bisa tidak hanya membantu ratusan atau ribuan orang, tapi jutaan orang. Jadi kesuksesan yang aku inginkan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi benar-benar mimpi aku adalah bisa membantu jutaan orang untuk merubah nasib jutaan orang agar mereka pun bisa memiliki kesempatan seperti kita untuk merealisasikan diri mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri gitu. Luar biasa. Ya. Nah, Cinta sebagai public figure yang sangat menginspirasi, Cinta selalu rutin beraktiviti ya. Tentu kan timbul kelelahan atau kejenuhan. Nah, itu apa yang Cinta lakukan itu? Ya. Untuk mengatasi hal tersebut gitu. Ya. Kehidupan aku memang intens sekali. Kadang-kadang bisa bekerja 18-20 jam per hari. Wow. Kadang-kadang bahkan pernah nggak libur selama 3 bulan. Sama sekali, berturut-turut kerja 7 hari berturut-turut selama 3 bulan itu pernah aku alami. Wow. Tapi apa yang nggak pernah bikin aku capek, karena lagi-lagi ke mentality aku di awal, aku nggak pernah mau terpatahkan oleh situasi, terkalahkan oleh situasi. Jadi saat aku merasa ingin give up, ingin berhenti, aku mengingatkan diri aku bahwa perjalanan hidup emang gak mudah. Dan segala kegagalan dan kekecewaan yang kita alamilah yang membuat kita lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih mampu untuk menghadapi semua tantangan ke depan. Jadi sama seperti tadi Pak Hermanto cerita ke aku di balik layar, aku melihat segala kekurangan dan kegagalan sebagai challenge. Untuk bisa lebih baik lagi di keesokan hari. Jadi apa yang bisa aku melewati rasa capek adalah menyadari bahwa rasa capek itu gak akan selamanya. Ada masa kita akan capek banget, mungkin untuk jangka waktu yang cukup lama, tapi pasti akan ada masa di mana kita bisa relax kembali. So it's the journey of life. It's unpredictable, tapi we just have to face it. Seperti waktu Cinta seorang atlet untuk menjadi champion, itu kan pasti mengalami proses kegagalan demi kegagalan ya. Benar sebelum sekali. meraih champion yang akhirnya dapat diraih dengan kebanggaan gitu ya. Dan satu hal yang aku mau tambahkan Pak, aku yakin kalau Bapak udah tahu sih, tapi untuk anak muda yang mungkin nonton podcast ini sekarang, kita punya kecenderungan zaman sekarang tidak mau merasakan ketidaknyamanan. Sekalinya tidak nyaman langsung ngerasa oh ini ada masalah emosional atau masalah mental atau ini nggak adil. Life is not fair. Dan satu-satunya cara kita bisa berkembang dan berubah adalah dengan membiarkan diri kita merasakan ketidaknyamanan itu dan benar-benar memaknai ketidaknyamanan itu. Change is uncomfortable. Dan kalau kita merasa tidak nyaman, berarti kita siap untuk berkembang dan berevolusi. So enjoy it. Because life is always gonna be uncomfortable. Tapi itulah yang membuat hidup berwarna dan worth it untuk dijalani. Gitu. Terima kasih ini Cinta. Ini sudah nggak terasa, ini udah sejam lebih ini ya. Udah, wow. Mungkin ada pesan terakhir atau ada advice untuk para milenial, Gen Z, Gen A yang ingin berkarir juga nih. Oke, aku akan ngelihat ke kamera karena pesannya buat teman-teman di rumah. Untuk Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Millennial, Gen Beta yang masih bayi-bayi. Mungkin kondisi negara kita terlihat sedikit
pesimistic sekarang. Banyak yang membuat kalian mungkin mempertanyakan masa depan kita semua. Tapi permintaan aku bagi kalian adalah don't give up on this country, don't give up on yourself. Berusahalah keras untuk mengasah cara berpikir kalian, mengasah mental kalian untuk siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Jadilah orang yang jujur, penuh integritas. Asahlah professionalism kalian, karena kalau kita semua mau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan bekerja sama, aku yakin kita akan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. So let's work together, let's not complain, and let's make this country a better place for us all. Ya, gitu. Luar biasa, Cinta. Terima Thank kasih. you, terima Dan kasih, harus Pak. selalu mempunyai pikiran positif ya. Dan untuk Cinta ketahui, budaya cinta dari seluruh perusahaan kami adalah cinta. Ya, pas Dari banget. customer focus, integrity, nationalism, teamwork, dan agility. Yes. Jadi memang itu adalah sebuah fondasi ya. Termasuk yang tadi Cinta omongkan, integrity gitu ya. Yes. Customer focus juga selalu memikirkan customer apa ya yang bisa diberikan kepada customer sehingga mereka akhirnya juga bisa mensupport kita punya activity gitu ya. Ya, Ya, senang luar lah, Pak. biasa. Semesta mempertemukan kita karena Ya. values kita sangat aligned. Yes. Thank you atas waktunya, atas sharing-sharingnya Cinta. Semoga para sobat sukses mendapatkan begitu banyak inspirasi dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.